Balapan kelas ringan di Moto3 World Championship kembali menyajikan drama luar biasa di seri Moto3 Spanish Grand Prix 2026 yang digelar di sirkuit legendaris Circuito de Jerez. Sorotan utama bukan hanya soal siapa yang naik podium, tetapi tentang pertarungan mental, strategi, dan pembuktian kualitas antara dua nama yang menjadi pusat perhatian, Feda Ega Pratama dan Brian Uriarte. Sejak lampu start padam, atmosfer sudah terasa berbeda. Publik tuan rumah berharap besar kepada Uriarte yang tampil di depan pendukungnya sendiri. Sementara Feda datang tanpa banyak sorotan, memulai balapan dari posisi yang jauh dari ideal. Namun justru dari situlah cerita besar ini dimulai. Uriarte yang start dari posisi 5 besar, langsung mencoba mengamankan ritme di grup depan. Di sisi lain, Feda yang memulai dari posisi ke-17 tidak punya pilihan selain tampil agresif sejak awal lap. Dalam beberapa tikungan pertama, Feda sudah menunjukkan niatnya dengan melakukan manuver berani, memanfaatkan celah sekecil apapun. Ini bukan sekedar start biasa, ini adalah sinyal bahwa pembalap muda Indonesia tersebut tidak datang untuk sekedar menyelesaikan balapan. Memasuki lap-lap awal, perbedaan karakter balapan kedua pembalap mulai terlihat jelas. Uriarte terlihat berhati-hati, mencoba menjaga ban dan ritme agar tepat konsisten hingga akhir. Strategi ini sebenarnya cukup umum di Moto3, mengingat balapan sering ditentukan di lap terakhir. Namun di sisi lain, Feda justru bermain dengan pendekatan berbeda. Ia memilih untuk terus menekan sejak awal, membangun momentum dengan menyalip satu persatu pembalap di depannya. Performa Feda mulai mencuri perhatian saat memasuki pertengahan balapan. Dalam kondisi lintasan yang panas, banyak pembalap mulai mengalami penurunan performa akibat degradasi ban. Disinilah kecerdasan Feda benar-benar terlihat. Ia tidak hanya cepat, tetapi juga mampu menjaga stabilitas motor, terutama saat keluar dari tikungan. Sementara itu, masalah mulai menghampiri Uriarte. Motor yang ia tunggangi tampak kehilangan traksi, terutama di roda belakang, membuatnya kesulitan mempertahankan posisi. Momen paling krusial terjadi di salah satu tikungan teknis khas Jerez. Di hadapan ribuan pendukung tuan rumah, Feda membaca celah yang sangat tipis di sisi dalam. Dengan teknik pengereman lambat yang presisi, ia masuk lebih dalam ke tikungan dan berhasil menyalip Uriarte dengan bersih. Aksi tersebut bukan hanya sekedar overtake biasa, tetapi juga pukulan mental bagi pembalap tuan rumah. Sorakan penonton yang awalnya mendukung Uriarte berubah menjadi reaksi campur aduk, antara kagum dan terkejut melihat keberanian Feda. Sejak momen itu, arah balapan mulai berubah. Feda semakin percaya diri, sementara Uriarte justru semakin tertekan. Data performa menunjukkan bahwa Feda memiliki race pace yang lebih stabil, terutama di sektor-sektor akhir sirkuit. Hal ini diduga kuat berkat setelan suspensi yang lebih optimal, memungkinkan ban tetap bekerja dalam suhu ideal. Sebaliknya, Uriarte tampak kesulitan mengontrol motornya, terutama saat akselerasi keluar tikungan. Memasuki lap-lap akhir, Feda sudah berada di posisi 6 besar, sebuah pencapaian luar biasa mengingat ia memulai dari posisi ke-17. Sementara itu, Uriarte terus merosot hingga keluar dari kelompok depan. Setiap lap yang berlalu semakin memperjelas perbedaan performa keduanya. Feda tampil semakin cepat, sementara Uriarte justru semakin kehilangan ritme. Ketika bendera finish dikibarkan, hasilnya benar-benar mencerminkan jalannya balapan. Feda Ega Pratama berhasil finish di posisi 6, sebuah hasil yang terasa seperti kemenangan tersendiri. Dari posisi belakang, ia mampu menyalip lebih dari 10 pembalap, menunjukkan kombinasi skill, keberanian, dan kecerdasan balap yang luar biasa. Di sisi lain, Brian Uriarte harus puas finish di posisi 11, jauh dari ekspektasi yang dibebankan kepadanya sebagai pembalap tuan rumah. Usai balapan, Uriarte memberikan pengakuan yang cukup mengejutkan. Ia secara terbuka mengakui bahwa Feda memiliki kecepatan yang sulit ditandingi, terutama dalam hal race pace. Ia juga menjelaskan bahwa sejak pertengahan balapan, ia mulai kehilangan grip di roda belakang, yang membuatnya tidak bisa tampil maksimal. Pengakuan ini sekaligus menegaskan bahwa hasil balapan bukan sekedar kebetulan, melainkan hasil dari performa nyata di lintasan. Sementara itu, pujian mulai berdatangan untuk Feda dari berbagai pihak, termasuk komentator internasional yang menyebutnya sebagai giant killer. Julukan ini bukan tanpa alasan. Mengalahkan pembalap dari tim besar di kandang mereka sendiri adalah pencapaian yang tidak mudah, apalagi dilakukan oleh pembalap muda yang masih dalam tahap pembuktian. Lebih dari sekedar hasil balapan, performa ini menjadi sinyal kuat bahwa Feda Ega Pratama memiliki potensi besar untuk bersaing di level tertinggi.
Ia tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki kemampuan membaca balapan, mengelola ban, dan menentukan momen yang tepat untuk menyerang. Semua elemen ini adalah ciri khas pembalap kelas dunia. Di sisi lain, hasil ini menjadi evaluasi besar bagi tim yang menaungi Uriarte. Masalah teknis seperti manajemen suhu ban tidak bisa dianggap remeh, terutama di level kompetisi setinggi Moto3. Kesalahan kecil bisa berdampak besar terhadap hasil akhir, dan di balapan ini, hal tersebut terlihat jelas. Balapan di Jerez ini pada akhirnya menjadi cerita tentang dua arah yang berbeda. Satu pembalap yang melampaui ekspektasi dan mencuri perhatian dunia, serta satu pembalap yang harus menerima kenyataan pahit di depan publiknya sendiri. Namun justru dari kontras inilah lahir cerita besar yang membuat Moto3 selalu menarik untuk diikuti. Bagi penggemar balap di Indonesia, hasil ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Melihat pembalap tanah air mampu bersaing dan bahkan mengalahkan pembalap top dunia adalah sesuatu yang selama ini dinantikan. Dan kini, harapan itu mulai terlihat nyata melalui performa Veda Ega Pratama. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin nama Veda akan semakin sering muncul di barisan depan, bahkan menjadi kandidat kuat untuk naik ke kelas yang lebih tinggi di masa depan. Namun tentu perjalanan masih panjang. Konsistensi akan menjadi kunci utama untuk menjaga performa di setiap seri. Satu hal yang pasti, balapan di Jerez 2026 ini akan dikenang sebagai salah satu momen penting dalam perjalanan karir Veda. Momen di mana ia tidak hanya membuktikan kemampuannya, tetapi juga mengirim pesan kuat kepada dunia bahwa ia siap bersaing dengan siapapun. Dan jika performa seperti ini terus ditunjukkan, maka julukan Giant Killer mungkin hanya awal dari sesuatu yang jauh lebih besar.